Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ahibba'il kiram, para mustami'in yang semoga Allah rahmati. Tidak terasa kini kita sudah berada di penghujung Ramadan yang penuh barokah. Patut kita syukuri terlebih dahulu bahwasannya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan saum Ramadan di tahun ini 1442 Hijriah. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Semoga Ramadan tahun ini ibadahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Ramadan tahun lalu. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para tabi'in, itba' tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Para jamaah semuanya, kembali kita bermuhasabah. Di tahun ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun sebelumnya mungkin kita dengan bebasnya berekspresi, melaksanakan ketaatan kita, melaksanakan ibadah kita kepada Allah dengan penuh maksimal dalam melaksanakan ibadah. Namun di tahun ini adalah tahun yang kedua di mana kita berada di zaman atau berada pada zaman di mana kita ibadah dengan penuh banyak keterbatasan. Tapi justru ketika kita melihat banyak kesempatan yang kita lakukan, banyak kesempatan yang bisa kita lakukan di masa-masa seperti ini. Mungkin di tahun yang sebelumnya, bukan masa pandemi, kita bisa beribadah dengan leluasa, kita bisa bersilaturahmi dengan siapapun tanpa menggunakan APD. Di tahun ini kita banyak keterbatasan. Tahun-tahun yang lalu mungkin kita bisa mengadakan pengajian yang banyak didatangi oleh jamaah, tapi di tahun ini kita tidak bisa melaksanakan dengan banyak jamaah. Atau bahkan di tahun ini, tahun yang kedua, kita melaksanakan pengajian rutinan kita dengan cara virtual ataupun online. Termasuk para jamaah hari ini atau malam ini yang seharusnya dulu di tahun 2 tahun ke belakang kita melaksanakan Ihya Asrul Awakhir itu dengan cara tatap muka. Kita bisa beriktikaf bareng, berjamaah bareng di masjid. Tapi di tahun ini beda dengan tahun-tahun yang lainnya. Tapi bukan berarti tahun ini banyak keterbatasan kemudian kita tidak beribadah. Bukan berarti dengan banyak keterbatasan ini kita mengurangi kadar ibadah kita.
Justru dengan diberikannya ujian ini, dengan diberikannya musibah ini, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jemput takwa kita dengan saum kita. Dengan penuh keterbatasan ini, justru kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu mungkin kita berangkat ke masjid ingin dilihat orang. Karena dengan bertemunya banyak orang kita akan dipuji-puji. Oh, dia ahli ibadah. Oh, dia ahli pengajian. Oh, dia ahli sedekah. Karena ibadah yang sifatnya goir mahdo itu akan dilihat oleh orang lain. Justru dengan adanya pandemi ini banyak keterbatasan yang justru kita lebih dekat dengan Allah. Kita sedekah tanpa harus bertatap muka dengan orang. Banyak donasi yang open donasi. Banyak pembangunan masjid yang membuka donasi. Banyak pembangunan pesantren yang membuka donasi. Banyak lembaga-lembaga yang menyelenggarakan santunan kepada anak yatim. Kita hanya bisa dengan transfer, tanpa kita harus mendatangi lembaga tersebut. Ahibail kiram, justru dengan masa pandemi ini, puasa pada masa pandemi ini, kita jauh lebih ikhlas di dalam melaksanakan ibadah kita. Santunan yang dahulunya kita mengundang banyak orang dan kemudian dinilai orang, bisa jadi ada terbersit dalam diri kita, dalam hati kita, ingin dilihat oleh orang lain. Tapi alhamdulillah, hikmahnya dengan adanya pandemi, kita bersedekah, justru kita yang mendatangi beliau. Satu persatu kita datangi, tanpa harus dilihat orang, tanpa harus kerumunan banyak orang, tanpa harus dilihat banyak orang, tanpa ada rasa ingin dilihat orang. Karena memang keterbatasan. Justru ini adalah ujian bagi kita. Ketika diberikan keterbatasan, apakah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah ataukah tidak? Saudaraku yang dirahmati Allah, makanya Allah di dalam Al-Quran berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa tidak ya ayyuhan nas? Karena orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan ibadah pada bulan puasa, itu adalah hanya orang-orang yang beriman. Tidak mungkin orang yang tidak beriman melaksanakan puasa. Saum Ramadan tidak mungkin. Karena saum adalah salah satu ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah. Bisa jadi keluarga kita tidak tahu bahwa kita tidak berpuasa. Bisa jadi tetangga kita tidak tahu kalau kita tidak berpuasa. Bisa jadi teman kita tidak tahu bahwa kita sebetulnya tidak berpuasa. Karena bisa jadi kita makan, minum tanpa terlihat oleh orang. Bisa jadi. Tapi bagi orang yang beriman, meyakini bahwa perbuatannya ada yang memantau, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun manusia tidak bisa melihat, sekalipun keluarganya tidak bisa melihat, orang lain tidak bisa melihat, mereka meyakini, orang-orang yang beriman meyakini bahwa ada Allah yang selalu mengawasi perbuatan kita. Masya Allah. Ahibail kiram, saudaraku, para pendengar, para jamaah, tidak terasa satu hari, dua hari, seminggu, 2 minggu, sampai sekarang ada berada kita di akhir, di penghujung Ramadan. Bahkan ini adalah malam terakhir kita bertemu dengan Ramadan. Pertanyaannya adalah, sudah seberapa banyak kita melaksanakan ibadah? Sudah berapa juz kita menghatamkan Al-Quran? Sudah berapa banyak kita bersedekah? Sudah berapa malam kita qiyamul lail? Bisa jadi hari-hari yang lalu kita lalai. Bisa jadi hari-hari yang lalu kita lalai untuk melaksanakan ibadah.
tidak mau tadarus. Kemudian di akhir ini kita merasa menyesal bahwa belum tentu tahun yang akan datang kita akan melaksanakan, kita akan bertemu dengan Ramadan. Banyak orang yang dulu tahun lalu kita bertemu dengan orang tersebut, hari ini Ramadan tahun ini kita tidak bertemu dengan mereka. Banyak kita temui tetangga kita yang dulu Ramadan tahun yang lalu kita bertemu dengan mereka, tapi tahun ini tidak bertemu. Bisa jadi tahun ini kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, tahun yang akan datang belum tentu kita mendapatkan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Oleh karenanya, bertaubat adalah salah satu jalan untuk kita memperbaiki diri. Merasa diri bersalah, merasa diri banyak dosa, merasa diri banyak kelalaian yang kita lakukan, itu merupakan salah satu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan ini merupakan Ramadan terbaik dibandingkan dengan Ramadan tahun yang lalu. Dan semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala berlimpah, sedekahnya dinilai berlimpah, tadarusnya dinilai pahala berlimpah, qiyamul lailnya dicatat sebagai pahala berlimpah. Apapun ibadah yang kita lakukan tahun ini, semoga mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amal ibadah yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi para pendengar semua. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan dalam segi penyampaian, ataupun ada kata-kata yang menyinggung perasaan para jamaah. Semata-mata itu adalah kebodohan dari diri saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat menunaikan ibadah saum yang terakhir dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ahibail kiram, para mustami'in yang semoga Allah rahmati. Tidak terasa kini kita sudah berada di penghujung Ramadan yang penuh barokah. Patut kita syukuri terlebih dahulu bahwasannya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan saum Ramadan di tahun ini 1442 Hijriah. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Semoga Ramadan tahun ini ibadahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Ramadan tahun lalu. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para tabi'in, itba' tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Para jamaah semuanya, kembali kita bermuhasabah. Di tahun ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun sebelumnya mungkin kita dengan bebasnya berekspresi, melaksanakan ketaatan kita, melaksanakan ibadah kita kepada Allah dengan penuh
maksimal dalam melaksanakan ibadah. Namun di tahun ini adalah tahun yang kedua di mana kita berada di zaman atau berada pada zaman di mana kita ibadah dengan penuh banyak keterbatasan. Tapi justru ketika kita melihat banyak kesempatan yang kita lakukan, banyak kesempatan yang bisa kita lakukan di masa-masa seperti ini. Mungkin di tahun yang sebelumnya, bukan masa pandemi, kita bisa beribadah dengan leluasa, kita bisa bersilaturahmi dengan siapapun tanpa menggunakan APD. Di tahun ini kita banyak keterbatasan. Tahun-tahun yang lalu mungkin kita bisa mengadakan pengajian yang banyak didatangi oleh jamaah, tapi di tahun ini kita tidak bisa melaksanakan dengan banyak jamaah. Atau bahkan di tahun ini, tahun yang kedua, kita melaksanakan pengajian rutinan kita dengan cara virtual ataupun online. Termasuk para jamaah hari ini atau malam ini yang seharusnya dulu di tahun 2 tahun ke belakang kita melaksanakan ihya asrul awakhir itu dengan cara tatap muka. Kita bisa beriktikaf bareng, berjamaah bareng di masjid. Tapi di tahun ini beda dengan tahun-tahun yang lainnya. Tapi bukan berarti tahun ini banyak keterbatasan kemudian kita tidak beribadah. Bukan berarti dengan banyak keterbatasan ini kita mengurangi kadar ibadah kita. Justru dengan diberikannya ujian ini, dengan diberikannya musibah ini, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jemput takwa kita dengan saum kita. Dengan penuh keterbatasan ini, justru kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu mungkin kita berangkat ke masjid ingin dilihat orang. Karena dengan bertemunya banyak orang kita akan dipuji-puji. Oh, dia ahli ibadah. Oh, dia ahli pengajian. Oh, dia ahli sedekah. Karena ibadah yang sifatnya goir mahdo itu akan dilihat oleh orang lain. Justru dengan adanya pandemi ini banyak keterbatasan yang justru kita lebih dekat dengan Allah. Kita sedekah tanpa harus bertatap muka dengan orang. Banyak donasi yang open donasi. Banyak pembangunan masjid yang membuka donasi. Banyak pembangunan pesantren yang membuka donasi. Banyak lembaga-lembaga yang menyelenggarakan santunan kepada anak yatim. Kita hanya bisa dengan transfer tanpa kita harus mendatangi lembaga tersebut. Ahibail kiram, justru dengan masa pandemi ini, puasa pada masa pandemi ini, kita jauh lebih ikhlas di dalam melaksanakan ibadah kita. Santunan yang dahulunya kita mengundang banyak orang dan kemudian dinilai orang, bisa jadi ada terbersit dalam diri kita, dalam hati kita, ingin dilihat oleh orang lain. Tapi alhamdulillah, hikmahnya dengan adanya pandemi, kita bersedekah, justru kita yang mendatangi beliau. Satu persatu kita datangi. Tanpa harus dilihat orang, tanpa harus kerumunan banyak orang, tanpa harus dilihat banyak orang, tanpa ada rasa ingin dilihat orang. Karena memang keterbatasan. Justru ini adalah ujian bagi kita. Ketika diberikan keterbatasan, apakah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah ataukah tidak? Saudaraku yang dirahmati Allah, makanya Allah di dalam Al-Quran berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa tidak ya ayyuhan nas? Karena orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan ibadah pada bulan puasa, itu adalah hanya orang-orang yang beriman.
Tidak mungkin orang yang tidak beriman melaksanakan puasa, saum Ramadan, tidak mungkin. Karena saum adalah salah satu ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah. Bisa jadi keluarga kita tidak tahu bahwa kita tidak berpuasa. Bisa jadi tetangga kita tidak tahu kalau kita tidak berpuasa. Bisa jadi teman kita tidak tahu bahwa kita sebetulnya tidak berpuasa. Karena bisa jadi kita makan, minum tanpa terlihat oleh orang. Bisa jadi. Tapi bagi orang yang beriman, meyakini bahwa perbuatannya ada yang memantau, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun manusia tidak bisa melihat, sekalipun keluarganya tidak bisa melihat, orang lain tidak bisa melihat, mereka meyakini, orang-orang yang beriman meyakini bahwa ada Allah yang selalu mengawasi perbuatan kita. Masya Allah. Ahibail kiram, saudaraku, para pendengar, para jamaah, tidak terasa satu hari, dua hari, seminggu, 2 minggu, sampai sekarang ada berada kita di akhir, di penghujung Ramadan. Bahkan ini adalah malam terakhir kita bertemu dengan Ramadan. Pertanyaannya adalah, sudah seberapa banyak kita melaksanakan ibadah? Sudah berapa juz kita menghatamkan Al-Quran? Sudah berapa banyak kita bersedekah? Sudah berapa malam kita qiyamul lail? Bisa jadi hari-hari yang lalu kita lalai. Bisa jadi hari-hari yang lalu kita lalai untuk melaksanakan ibadah. Tidak mau tadarus. Kemudian di akhir ini kita merasa menyesal bahwa belum tentu tahun yang akan datang kita akan melaksanakan, kita akan bertemu dengan Ramadan. Banyak orang yang dulu tahun lalu kita bertemu dengan orang tersebut, hari ini Ramadan tahun ini kita tidak bertemu dengan mereka. Banyak kita temui tetangga kita yang dulu Ramadan tahun yang lalu kita bertemu dengan mereka, tapi tahun ini tidak bertemu. Bisa jadi tahun ini kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, tahun yang akan datang belum tentu kita mendapatkan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Oleh karenanya, bertaubat adalah salah satu jalan untuk kita memperbaiki diri. Merasa diri bersalah, merasa diri banyak dosa, merasa diri banyak kelalaian yang kita lakukan, itu merupakan salah satu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan ini merupakan Ramadan terbaik dibandingkan dengan Ramadan tahun yang lalu. Dan semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala berlimpah, sedekahnya dinilai berlimpah, tadarusnya dinilai pahala berlimpah, qiyamul lailnya dicatat sebagai pahala berlimpah. Apapun ibadah yang kita lakukan tahun ini, semoga mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai amal ibadah yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi para pendengar semua. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan dalam segi penyampaian, ataupun ada kata-kata yang menyinggung perasaan para jamaah. Semata-mata itu adalah kebodohan dari diri saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat menunaikan ibadah saum yang terakhir dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.